sebelum kita masuk ke perhitungannya, ke analisisnya, siapa di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk sharing item-item yang dimilikinya? Silakan. Mungkin nggak semua ya, 2 gitu cukup. Siapa Bapak Ibu, monggo. Siapa? Pak Fandi mungkin, yang tadi malam ngelembur. Sudah jadi, Pak? Saya sudah kirim Japri dan Bu Farah. Oh gitu. Nggih. Di WA berarti? Nggih. Bentar. Pak. Saya download dulu berarti. Ini tugasnya Pak Fandi semalam. Oke. Ada yang mau kasih komentar nggak? Konstruk dulu, konstruk. Ada yang mau memberikan komentar untuk konstruknya? Ada komentar Bapak Ibu? Konstruknya Pak Fandi? Semua begini nanti, jangan-jangan. Untuk yang konstruknya ini, Itu saya hanya mencoba sepenangkapan saya, Bu, yang untuk ini, untuk jadi kelinci percobaan nggak, Pak? oh, iya Pak, tidak untuk dipermalukan ya, Nggih. untuk bahan diskusi, Iya. ya kan? Oke, Nggih. Nggih, halusnya itu bahan diskusi. bahan diskusi. Nggak ada yang jadi kelinci di sini. Gitu. Nggih. Oke, temukan dulu Bapak Ibu, temukan dulu ada yang harus direvisi di bagian, ya sebentar, di bagian konstruk ini. Kira-kira apa salahnya? Tolong didiskusikan. Konstruk, ya. Apa Bapak Ibu? Silakan didiskusikan. Coba dilihat apa namanya materi yang saya berikan karena ini konstruknya harus fix dulu. Kira-kira apa ini salahnya yang punya Pak Fandi ini ya? Kemudian aspeknya juga, dimensinya juga, indikator sudah oke. Jadi ini yang perlu perbaikan di awal itu konstruk, aspek, dan dimensi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin di diskusi kali ini kita bisa menemukan apa-apa yang perlu diperbaiki. Kira-kira apa itu? Konstruknya kenapa itu Bapak Ibu? Pak Fandi bisa minta tolong di share screen nggak? Saya kesulitan untuk karena saya mengaplikasikan buka file juga. Ini saya stop ya. Saya nyalakan laptop dulu ini karena pakai HP. Oh iya. Sambil menunggu Pak Fandi nyalakan laptopnya, apa yang harus direvisi di bagian penentuan konstruk?
Bisa share screen Pak Fandi? Iya Bu, bisa. Bentar. Oke, mungkin saya kasih clue di awal ya. Itu konstruknya harusnya cuman frase, bukan kalimat. Jadi harusnya apa? Frase aja Bu ya. Tingkat itu. Frasa aja betul, bukan kalimat. Itu kan lagi Pak, diringkas lagi. Masih bisa diringkas lagi itu. Tadi sudah betul ya. Hapus sudah, nggak usah dicoret terus Pak, langsung hapus aja ya. Cepet. Oke, hapus lagi satu kata. Baik, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk konstruk itu hanya frasa, kecemasan, matematikal, self efficacy atau apa-apa. Sekarang aspek. Aspek itu hal-hal yang membangun konstruk. Bapak Ibu bisa ini langsung dari mana Pak ceritanya, Pak? Saya tanya dulu. Kak bunyi suaranya. Oh ya, maaf, belum saya nyalakan. Makasih Pak Kolil. Ini awalnya karena saya gagal paham atau miskonsepsi di awal kemarin saya lihat aspek di contoh itu langsung atau tidak langsung ada dua, saya pikir pilih itu. Ya saya pikir di self efficacy ini kan keterkaitan aspek yang untuk membangun konstruknya itu kan secara langsung, saya pikir begitu. Terus ini sepertinya memang kurang tepat gitu Bu. Ada itu enggak, Pak? Ada artikel yang anunya, rujukannya. Ada Bu, tapi ini kan juga beberapa artikel yang kayak punya saya itu, terus ada yang dari penulis lain itu ada, kan terkait self efficacy semua itu, efikasi diri.
artikel yang dari ahli, Pak, bisa ditampilkan satu? Kartu. Oke, ini bisa dijadikan sebagai acuan kalau yang artikel ini ya. Pak bisa turunkan ke bawah, Pak. Important application. Biasanya kalau kita mau cari aspeknya dan lain-lain itu ada di bagian introduction-nya. Oke, ini. Bandura for source of self-efficacy. Di situ self-efficacy didefinisikan oleh Bandura ada 4 macam atau mungkin 4 karakteristik atau 4 sumber begitu ya. Nah, ini yang bisa dijadikan aspeknya, Pak. Mastery experience, vicarious learning, social persuasion, and psychological and affective states. Ini yang bisa Iya, Bu. dijadikan. Siap. Yeah. Jadi yang jelas kembali ke itu ya Pak, kembali ke mana? Ke kerjaannya Pak Fandi tadi. Nah, aspek ini nggak mungkin cuma satu, pasti minimal ada 2, gitu ya. Aspek itu apa? Hal-hal, ya aspek-aspek atau hal-hal yang membangun konstruk, itu apa saja. Bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Antar ahli yang satu dan ahli yang lain bisa jadi memiliki mendefinisikan aspek dengan cara yang berbeda. Itu bisa. Nah, di sini tugas Bapak Ibu adalah memilih satu saja ahli begitu untuk dijadikan sebagai acuan. Misalnya dalam kasusnya Pak Fandi memilih konstruk self-efficacy, aspeknya memilih dari Bandura. Aspek ini tidak boleh bikin sendiri atau dari artikelnya sendiri, tidak boleh. Kita harus berpedoman pada ahli. Pakai Bandura. Bandura bilang tadi konstruk untuk self-efficacy ada 4. Nah, ya, silakan itu di kopas Pak dari yang tadi.
dan dicari tahu artinya apa. Saya juga nggak tahu, tadi asal baca nggak tahu artinya itu sebetulnya. Interpreting, menginterpretasikan, waking. Oh, langsung yang mastery experience itu, Pak. Sambil saya cari tahu artinya ya. Mulai yang mystery experience aja. Yang atas Ya, enggak? mulai. Enggak. Mastery experience. Itu intinya kayak pengalaman gitu kan ya. Curious. Learning, proses pembelajaran, curious learning, sosial persuasion. Oke. Mau ngapain Pak ini? Oh, nggak usah ditranslate Pak. Kita maknai secara langsung aja affective state. Oke. Jadi ini semacam ini, terus nanti di dalam kurung dikasih keterangan Bandura tahun berapa gitu ya. Wes nanti ditambahi tahunnya. Nah, kita berarti pakai ahlinya Bandura. Bandura ini salah seorang ahli psikologi gitu. Jadi kalau kita di bidang pendidikan pasti nggak akan jauh-jauh Bapak Ibu sama bidang psikologi. Karena yang kita handle, yang kita hadapi itu adalah manusia. Manusia itu terdiri dari dua, ada jasmani, ada rohaninya. Sebagai guru, sebagai pengajar, maka yang kita hadapi itu sebetulnya adalah rohaninya gitu ya, rohaninya, sisi psikologisnya. Jadi dalam pembelajaran ada istilahnya itu psikologi pembelajaran. Nah, itu kita harus memahami bagaimana kondisi psikologi siswa kita sehingga kita bisa masuk di pembelajarannya. Jadi sejatinya pada saat kita mengajar itu tidak hanya fokus ke konten materi, tapi kita harus paham siapa yang kita ajar gitu. Dengan memahami kondisi siswa, kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan begitu nanti ilmunya bisa tersampaikan, informasi yang Bapak Ibu sampaikan ke siswa itu akan lebih cepat diterima gitu dengan pendekatan yang sesuai. Kemudian kita lanjut dimensi. Nah, dimensi ini baru Bapak Ibu ada di artikel, kadang juga tidak gitu ya. Anggap di artikel tadi katakanlah tidak ada gitu ya. Kalau ada, biasanya di artikel itu masing-masing dari aspek itu akan dijelaskan lagi. Mastery experience itu meliputi apa aja, misalnya experience dia sebelum menyelesaikan soal, experience saat belajar materi sebelumnya, experience saat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari terkait materi tersebut dan seterusnya, itu disampaikan gitu ya. Kalau ini aspek ini di bagian introduction di artikel, kalau yang bagian dimensi itu biasanya kalau nggak di introduction, kadang juga ada di method gitu. Jadi dilihat juga di method kalau yang bagian dimensi. Kadang juga nggak ada itu berarti nggak ada sama sekali di bagian artikel tersebut. Maka dari itu dimensi ini Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Jadi apa bedanya aspek dan dimensi? Aspek Bapak Ibu nggak boleh mengembangkan, harus berpatokan dari
pendapat ahli. Sedangkan dimensi Bapak Ibu bisa mengimprovisasi sehingga ada dimensi-dimensi yang baru. Misal sekarang kita akan lakukan improvisasi karena di artikel yang Pak Fandi punya tadi katakanlah nggak ada gitu ya, nggak ada dimensinya. Kita ambil satu contoh aja dari 4 aspek ini gitu ya. Kita ambil satu contoh saja, misalnya mastery experience gitu ya. Oke, Pak Fandi bisa minta tolong mastery experience itu dikasih A gitu, Fisheries learning B gitu. Terserah ditandai di mananya. Biasanya self-efficacy ini, konstruk ini biasanya agak rancu dengan konstruk percaya diri ya Bapak Ibu, karena hampir sama. Self-efficacy ini sebelum kita bahas lebih lanjut, self-efficacy itu pada dasarnya adalah keyakinan gitu ya, keyakinan pada kemampuan diri kita sendiri, keyakinan atas kemampuan diri kita sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kemudian dengan efikasi diri yang bagus, kita tahu tujuan kita apa dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, caranya seperti apa gitu. Jadi tidak sekedar PD yang asal PD, tapi PD-nya itu bisa di breakdown menjadi beberapa sikap yang menunjukkan oh kita tahu kok yang kita mau itu apa, kemudian cara untuk mewujudkannya itu apa gitu. Kan dalam kehidupan sehari-hari itu Bapak Ibu pernah mengamati nggak gitu ya, kalau ada orang yang pede gitu, percaya diri banget, tapi sebetulnya kita lihatnya itu kayak waduh kepedean nih orang gitu, kayak orangnya pede gitu, misalnya oh iya saya berhasil di apa ya, misalnya oh saya berhasil, anak saya itu prestasinya bagus gitu, juara 1 di RT itu juara 1 terus gitu, lomba cerdas cermat di RT itu juara 1 gitu. Padahal kita tahu, terus kita tanya sekolahnya di mana Pak, katakanlah dia bilang misalnya oh ini masih apa namanya sekolahnya, misalnya dia sekolah di sekolah bukan sekolah yang dia pernah tinggal kelas gitu, katakanlah dia pernah tinggal kelas, tapi orang tuanya bilang, ya tapi nggak tahu itu sekolahnya kok bisa ya anak saya itu nggak naik kelas gitu. Padahal ini loh juara 1 lomba cerdas cermat di RT itu, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu menemui apa fenomena semacam ini, yang Bapak Ibu pikirkan apa? Orang tuanya pede, saya bilang dia juara 1, dia tuh rajin belajarnya setiap hari itu loh, rajin loh. Kayak gini nih sore gini lihat, Bapak Ibu bisa lihat anak saya belajar, anak yang lain main, anak saya belajar, nggak tahu tuh kenapa sama gurunya kalau nggak naik kelas gitu. Kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Semacam ya sudahlah gitu kan ya, semacam ya sudah gitu, mau didebat apa lagi gitu. Tapi keadaan bahwa si anak tersebut tidak naik kelas ya sudah, itu sebetulnya adalah menggambarkan kondisi akademis dia gitu kan ya. Udah nggak usah pembelaan babi bu bebo gitu ya, semacam itu. Kemudian ya banyaklah fenomena di dalam kehidupan sehari-hari di mana ada orang itu pede banget, tapi kita yang melihatnya itu sebetulnya kayak over pede gitu, over pede. Nah di sini kalau di self efficacy dia pedenya ia dapat, tapi dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu bagaimana cara untuk mewujudkannya, itu dia tahu, dua-duanya tahu. Begitu Bapak Ibu. Sehingga
self efficacy ini sangat penting di apa namanya salah satu konstruk penting yang perlu diteliti terutama dalam pembelajaran karena siswa yang punya self efficacy yang bagus maka dia akan mendukung proses pembelajarannya. Ada beberapa ahli sebetulnya yang membahas tentang self efficacy ini. Kalau Pak Fandi bilang Bandura tadi saya langsung bilang cocok, ini bisa dipakai. Karena itu sudah terkenal Pak Fandi. Ada Bandura, nanti kalau Bapak Ibu lain tertarik untuk mendalami self-efficacy, boleh cari Santrock, tulisannya itu Santrock, S-A-N, saya ketik di cek, Santrock, S-A-N-T-R-O-C-K. Itu ahli yang lain selain Bandura, Santrock, terus ada Neo, terus ada Stipek. Bu Farah kok tahu ya orang-orangnya ini aja Bu. Kalau kita belajar problem solving itu biasanya siapa ahlinya? Polia. Polia. Oke, ada lagi ini untuk more. Itu juga problem solving. Jadi orang-orangnya sebetulnya muter-muter di itu aja gitu. Ya sama kayak di matematika ini lebih ke psikologi memang ya. Sama di matematika kita punya rumus segitiga itu siapa yang punya gitu. Pitagoras gitu kan ya. Ya sama seperti itu. Jadi maksud saya yang kemarin tuh saya bilang artikelnya jangan dari artikelnya sendiri itu karena ini loh gitu. Kita harus nemukan siapa ahlinya. Kalkulus siapa Bapak Ibu? Bukunya kalkulus itu? Buku babonnya punya siapa? Purcell bukan Bu? Ya, parcel, ojo Purcell kok. Jadi Ya tentang baran. Ini banyak parcel yang beredar ini karena mau lebaran. Terus ada analisis real. Analisis real. Kita punya Bartel. Oke, ya semacam itu ya. Jadi Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu harus pilih konstruk. Setelah itu Bapak Ibu cari tahu dulu ini ahlinya siapa gitu, sehingga sumbernya akan lebih soheh gitulah. Kalau Pak Khalil bilang sumbernya lebih jelas gitu. Jangan nanti Bapak Ibu bahas self efficacy tapi ngambil artikel rujukannya yang punya saya misalnya. Enggak Bapak Ibu, itu terlalu jauh gitu, apalagi punyanya sendiri nanti gitu, karena untuk menghasilkan satu konstruk sampai ketemu self efficacy itu tentunya melalui perjalanan panjang dari para ahli tersebut gitu ya, itu pertimbangannya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa breakdown nih sekarang. Self efficacy aspeknya udah ketemu, sekarang dimensinya kita breakdown dari yang dimensi A gitu. Ditulis itu dihapus nggak apa-apa ya Pak Fandi dimensinya. Oke, hapus semua. A1 sekarang. A1 itu maksudnya adalah ini adalah dimensi dari apa namanya? Mastery experience. Gitu. Mastery experience. Sebentar ya. Saya cari experience. Oke, mastery experience ini kita kembangkan lagi ya. Saya coba googling untuk mencari dimensi atau aspek-aspeknya. Nah, ini bisa di googling dari artikel yang lain gitu, di luar artikel yang tadi ditampilkan oleh Pak Fandi. Ini ketemu. Oke. Saya kirim di
Saya kirim di mana Pak Fandi supaya bisa ditampilkan di WA apa di chat filenya? Enaknya. Di chat aja, Bu. Di chat Zoom ini. Oke, sudah. Masih proses. Saya nemu bahan. Nah, seweneng ini Pak Fandi dapat ini. Ini tugasnya Pak Fandi harus selesai duluan nih, soalnya saya yang ngerjakan ini. Oke, diturunkan, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau nanti selesai tugas ini ya, setiap tugas-tugas itu jangan dibiarkan, setelah dikumpulkan jangan dibiarkan, tetap di filing gitu. Nanti nggak terasa Bapak Ibu waktu tesis itu sebetulnya bahannya sudah ngelompok semua gitu. Diturunkan. Ini ada pengertian dari Bandura segala macam, terus di bawahnya, wow langsung keluar dimensinya. Terus Pak tinggal kopas dari sini, ya. Ada level, generality, sama apa itu tadi, strength. Nah, itu loh yang kita harus cari itu ininya sebetulnya. Jadi 3 itu aja Pak, pakai yang ini Pak. Yang tidak boleh itu adalah menggabungkan dimensi dari satu ahli dan ahli yang lain. Itu yang tidak boleh. Oke, level, terus nggak tahu tadi apa itu. Strength kayaknya. Oke, coba lihat artikel, lihat filenya lagi, Pak. Yang dimaksud level itu apa? Dimensi level mengacu pada persepsi tugas yang dianggap sulit oleh individu. Persepsi terhadap tugas yang sulit ini dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh individu. Misalnya, keyakinan seorang siswa dapat, ke bawah itu apa, Pak? Dapat mengerjakan soal ujian kayak ini sesuai oleh pemain dapat dapatnya skala self-care peneliti harus menggambarkan pemahaman peserta tugas baik dengan sukses. Oke. Level. Oke, saya contohkan, saya buatkan indikator untuk yang ini aja, yang level. Ya, indikatornya untuk yang level. Gini Pak, ini A, B, C aja. A level, B strength, C generality. Oke, indikator yang level. Nah, ini kita bikin sendiri ya. Level tadi dibilang kalau siswa itu tahu tingkat kesulitannya. Kita di sini tuliskan siswa mampu mengidentifikasi tingkat kesulitan soal yang dihadapi. Indikator yang kedua, yang menunjukkan dimensi level, dibuka lagi Pak filenya, lupa saya tadi. Oke.
dianggap sulit oleh individu, peserta sulit dimiliki oleh kompetensi yang dimiliki. Oke, kompetensi yang dimiliki oleh individu, balik Pak. Balik. Siswa mampu mengidentifikasi materi yang dikuasai, yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai. Yang sudah dan atau belum dikuasai. Sudah. Seperti ini. Sekarang B1. Berarti kita bikin indikator untuk strength, indikator pertama. Bisa dibuka filenya. Keadaan kekuatan self-esteem seorang ketika menghadapi lemah. Oke. Tekun. Ini intinya terkait tekun dan nggak tekun gitu aja lah. Gampangnya. Oke. Balik ke tadi, Pak. Siswa salah Pak. Saat menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan soal, siswa pantang menyerah. Dengan oke, ini aja cukup. B2 saat mengetahui langkah yang dilakukan salah, siswa dapat menelusurinya dengan mudah gitu aja. Siswa mampu menelusurinya. Siswa mampu menelusurinya gitu aja. Jangan dengan mudah. Walaupun sulit ya nggak apa-apa. Udah gini. Dan ini diteruskan nanti sampai yang generality juga. Kemudian yang indikator yang bawah itu dihapus. Nah, dari indikator ini kita turunkan jadi J-nya nanti Pak Fandi mikir sendiri ya. Indikatornya ini apa Pak indikasi ini? Oh, ini yang tadi ya? Hapus. Ini yang lama bisa hapus. Sekarang kita bikin apa namanya? Itemnya. Item yang favorable untuk indikatornya nggak usah ditulis panjang, indikatornya cukup A1, A2 gitu. Oke. A1 tadi apa? A1 tadi mampu mengidentifikasi soal yang dihadapi. Mengidentifikasi tingkat kesulitan, sorry Pak. Jadi maksudnya itu siswa bisa membedakan ini soal gampang, soal sulit gitu. Oke. Nah, untuk kita tahu siswa itu bisa mengidentifikasi soal itu menjadi soal yang ini soal sulit, ini gampang, itu kira-kira pernyataannya seperti apa ya gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu ya. Saya mendahulukan menyelesaikan soal yang mudah daripada yang sulit. Nah, item kedua masih di indikator A1, masih indikator yang sama. Saya menyelesaikan soal dari nomor secara berurutan dari nomor 1 sampai selesai.
Saya menyelesaikan soal secara berurutan sesuai nomor. Gitu aja. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Yang FAFO itu yang atas, yang 2 itu unFAFO-nya. Nah, ini di FAFO, unFAFO itu apa, Bu? FAFO itu berarti mendukung indikator. Tadi kan indikatornya tadi bilang apa Pak Fandi? Lali maneh. Duh, saya kok mulai pego nih. Satu, apa ditulis saja Pak Fandi di copy? Mengidentifikasi tingkat kesulitan soal. Tingkat kesulitan soal yang dihadapi. Ini, indikator ini, itu berarti kalau dia dapat mengidentifikasi, siswa itu bisa mengidentifikasi, berarti dia akan mendahulukan menyelesaikan soal yang mudah daripada yang sulit. Itu menunjukkan dia dapat mengidentifikasi itu tadi. Tapi kalau tidak dapat mengidentifikasi, ditunjukkan dengan apa? Menyelesaikan soal secara urut aja, sesuai nomor. Gitu. Jumlahnya FAFO dan unFAFO ini harus seimbang gitu. Satu indikator bisa diturunkan minimal menjadi 1 item FAFO, 1 item unFAFO. Nah, langkah yang dilakukan barusan ini nanti dilanjutkan Pak Fandi. Oh, yang atas bentar. Yang atas tadi ini berarti nggak usah wes, supaya untuk meringkas dan lebih mudahnya ini bisa di skip Bapak Ibu. Yang apa ya? Aspek-aspek. Nah, ini langsung aja pakai dimensi. Aspeknya hapus, Pak. Hapus semuanya. Nggih. Banduranya biarkan, karena dimensinya juga pakai bandura tadi. Udah. Nah, ini nanti Pak Fandi lengkapi untuk yang apa namanya dimensi yang lain, yang strength, yang generality, indikatornya juga dibangun lagi gitu. Nanti yang diberikan ke teman-teman yang mana? Yang itu Pak, yang bawah sendiri, yang ada tabelnya itu tadi, begitu. Yang ini nanti yang diberikan ke teman-teman. Yang dinilai, yang diberikan semua ya, semua mulai konstruk dan yang awal-awal tadi diberikan, tapi yang dinilai oleh temannya adalah ini, item-item kata-kata yang digunakan di item-item ini. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Sudah lebih ada bayangan apa masih tetap gelap? Mulai abu-abu. Yang diberikan itu, Yang yang diberikan itu di item ini kemudian sudah ada semacam itu Bu, poin-poin misalkan iya, tidak, kemudian sangat setuju, kayak gitu-gitu, level-level gitu. Anunya, responnya. Responnya. Karena bukan diberikan ke teman, kan diberikan ke teman sekelas yang Bapak Ibu toh, belum ke siswa toh ini. Ini belum ke siswa Pak. Jadi langkah pertama di waktu kita validitas reliabilitas, item-item ini dikasihkan ke ahli dulu. Ahli. Karena kesuwen nanti cari ahli, sudah temannya jadi ahli semua ini nanti. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kemarin saya bilang, nah apa, 1 orang 16. wes gak jadi. Ahlinya 4 aja wes, 4 gitu, 4 atau 5 gitu. Nanti pilih temannya 5 gitu, diminta untuk menilai item-item ini sudah sesuai indikator, sudah FAFO-unFAFO-nya oke, kata-katanya sudah oke atau enggak. Nah, nilainya bukan dalam bentuk respon ya tidak, tapi dalam range bilangan 1 sampai berapa kemarin ya? Di contohnya kemarin ada Pak Fandi, kalau nggak salah nanti saya lihat lagi 1 sampai 9 atau sampai 7, pokoknya ganjil gitu kalau nggak salah. Nah nanti teman-temannya menilai kalau memang ini itemnya bagus banget ya, oh ini cocok nih sama indikatornya, FAFO-unFAFO-nya udah sesuai, kata-katanya juga sudah pas gitu, sudah apa namanya nggak bertele-tele dan seterusnya, maka nanti dikasih nilai, udah saya kasih nilai 8 gitu. Bu Ketut kasih nilai 8 untuk item nomor 1. Pak Samsul kasih nilai, ini terlalu panjang, saya kasih nilai 7 gitu, dapat nilai 7.
Bu Ira ngasih nilai, saya mendahulukan soal yang mudah daripada yang sulit. Ya mesti ya, misalnya Bu Ira berpendapat seperti itu, tak kasih nilai 6. Gitu. Itu boleh. Nanti nilainya dari teman-temannya itu yang akan kita analisis. Sehingga dari item-item itu yang tidak lolos hasil analisisnya, berdasarkan hasil analisis nggak lolos, item itu akan kita drop, kita buang. Gitu. Item yang tersisa kita uji lagi Bapak Ibu sampai nilainya memenuhi batas minimal. Itu langkah pertama begitu nanti. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu tahu caranya bikin item-item ini gitu. Diturunkan dari mana, semacam itu. Nanti responnya tak carikan ya Pak ya. Kalau nggak salah yang jelas angka tapi berapa sampai berapanya saya lupa. Nanti saya lihat lagi. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini berarti artikelnya yang maksudnya untuk yang itu kita menentukan kayak kalau Handi tadi ya, artikelnya apa? Yang kita ambil itu ya. Gimana Bu? Ibu suaranya kayak di Bu di kutub utara. Sampun dengar? Sudah. Oke. Ini nanti berarti kita artikelnya harus yang berbahasa Inggris ngoten nggih. Enggak sih Bu, enggak harus cuma itu. Ahlinya Ibu tahu enggak gitu? Ahlinya itu siapa? Kita cari ahlinya dulu ngoten nggih. Betul. Atau kalau nanti Bapak Ibu ragu Bandura ini jangan-jangan ini orang Karangploso gitu, misalnya gitu ya, ragu ya, boleh tanya saya lah nanti. Bu, saya pakai konstruk ini, saya pakai ahli ini, pripun Bu gitu. Coba nanti saya cekkan gitu. Nggih. Karena kan ini kemarin saya yang 3 itu memang belum bisa, jadi kemarin ngerjakannya itu item indikatornya saya carinya di artikel, tapi artikel yang sudah jadi, yang ada indikator-indikatornya begitu. Jadi kan pekerjaan saya salah, ngoten nggih. Istilahnya setelah saya penjelasan ini tadi punya saya kan belum benar gitu. Enggak juga sih, bisa juga saya bilang di pertemuan sebelumnya itu kita juga bisa berangkatnya dari item-item yang sudah jadi, yang kita adopsi namanya. Kalau ini kita buat dari awal, yang barusan Pak Fandi lakukan ini membuat, tapi ada alternatif lain yaitu mengadaptasi. Kalau mengadaptasi ya ada beda Bu caranya, tapi bisa juga gitu. Atau Ibu mau presentasi aja supaya tahu nanti. Ya, saya yang konstruk dimensi sama itu belum saya ngerjakan dari indikator, masih indikator saja. Sama ya, betul. Item gitu. Jadi gini, kalau itu memang berangkatnya dari indikator. Terus tapi tetap Bapak Ibu harus punya mencari aspeknya, ya, konstruk dan aspeknya sama indikator. Maaf omongan saya. Saya ulang, saya ralat. Kalau kita mengadaptasi, kita berangkatnya dari item gitu ya. Berarti kita harus punya angket yang udah jadi gitu. Nah, itu kemudian selain angketnya kita harus juga punya indikator dan aspeknya. Nah, apa yang kita lakukan saat mengadaptasi? Yang kita lakukan adalah mencocokkan item-item yang kita punya itu termasuk indikator yang mana, indikator itu masuk di aspek yang mana gitu. Jadi memasang-masangkan, Bu, bisa dibayangkan ya. Kalau Pak Fandi ini bikin, kata-katanya bikin sendiri. Kalau yang mengadaptasi kita memasang-masangkan tadi. Itu juga boleh, Bu. Tapi tetap indikatornya harus tahu apa, tidak boleh kita mengadaptasi hanya itemnya aja langsung ditranslate begitu, tidak bisa. Indikatornya juga harus kita cari tahu, Bu. Gitu. Sehingga bisa mencocokkan, oh item ini itu sebetulnya diturunkan dari indikator yang ini indikator yang ini, oh ini FAFO, ini unFAFO, dan seterusnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu.
Oke, silakan. Itemnya itu harus dari satu ahli atau boleh lebih dari Maksudmu mungkin aspeknya. Itemnya apa aspeknya? itemnya misalkan 20 cuma dari Hendriana cuma punya 20 yang sudah jadi, 20-nya lagi ngambil dari ahli yang lain itemnya untuk mengadaptasi. Oh, adaptasi ini ceritanya. Ya. Cuma dari satu angket. Seperti tadi waktu Pak Fandi ambil ya Bandura aja gitu. Jangan sampai Bandura dicampur dengan yang lain karena memang penelitiannya kan berbeda, konteksnya berbeda. Gitu. Hendriana itu apa Mbak Okta? Konstruknya apa? Hendriana itu kisi-kisi angket disposisi gitu Bu judulnya. Saya ini masih bingung Bu sama kontrak, aspek sama dimensi. Aspek atau dimensi ya? Aspek atau dimensi. Jadi sebetulnya aspek dimensi itu setara, sejajar. Kalau konstruk ya wis konstruk ya. Konstruk, disposisi, variabel. Konstruk itu variabel lah. Bisa digampangannya begitu. Self-efikasi, kecemasan matematika, percaya diri, kemudian berpikir kritis, itu konstruk. Gitu ya. Konstruk. Kemudian kalau aspek dan dimensi itu sebetulnya dalam satu level, cuma yang dimensi itu lebih ke teoritisnya, aspek itu adalah di level yang sama tapi dia lebih ke praktisnya. Biasanya ada dua-duanya ataupun salah satu dipakai nggak apa-apa. Sisanya itu adalah indikator, begitu. Indikator itu hal-hal yang mendukung di aspek atau dimensi itu. Gitu. Kemudian kalau disposisi sebentar ya. Konstruk. Okta maunya bikin angket disposisi. Iya, soalnya itu kemarin saya nyari saya ketik dimensi disposisi. Terus ada 5 kepercayaan diri, keterkaitan, fleksibel, tapi itu tesis. Habis itu saya klik lagi aspek disposisi, tapi munculnya juga sama, kepercayaan diri, keterkaitan, gitu. Jadi saya bingung kok sama ini aspek sama dimensi. Gitu. Oh ya, iya ya diambil itu tadi kayak punyanya Pak Fandi kan tadi dihapus ya semacam itu. Jadi langsung menggunakan dimensinya langsung gitu aja Mbak Okta. Sebentar konstruksi. Gitu ya. Ada lagi? Mungkin saya, Bu. Ya, monggo. Yang saya sepertinya seperti yang Bu Eni tadi, adaptasi dari ada Mau itemnya. ditampilkan, Pak? Mau ditampilkan, ya. Pak? Saya stop boleh, dulu ya. Boleh. Bu Farah, saya stop screen dulu gitu. Ya. Sudah kelihatan? Masih proses, Pak. Kalau saya belum, teman-teman apa sudah tampakin? Kelihatan belum? Belum. Ini. Sudah, Ibu. Oke. Sudah kelihatan kecemasan matematika. Ya, konstruknya saya kebetulan kecemasan matematika, Bu. Saya menemukan item dan indikatornya. Jadi permasalahannya ke aspek dan dimensinya seperti yang Bu Eni tadi. Apakah boleh atau bisa yang dari seperti ini? Ini aslinya mana, Pak? Maksudnya Bapak nemu item.
Oh, Bapak dapat artikelnya. Heeh. Artikelnya. Nah, ini Bu. Dari sini, Bu. Sudah kelihatan? Ini masih yang tadi itu Pak, yang tadi. Bapak Ibu jadwalkan Zoom lagi kapan gitu ya? Jangan nunggu hari Sabtu. Segera hubungi saya. Maksud saya begini Bapak Ibu, apa namanya? Ini kan mungkin insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah ya mohon doanya Bapak Ibu, saya mau berangkat haji begitu. Kemudian kalau memang nanti saya ada jadwalnya nama saya ada jadi termasuk salah satu jamaah yang bisa berangkat tahun ini, itu pemberangkatannya awal bulan Juni. Nah, nanti kan dilanjutkan sama Pak Zen, begitu. Nah, maksud saya yang bagian ini nanti harus sudah selesai waktu saya berangkat gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal meneruskannya itu sama Pak Zennya, tinggal analisisnya, entah analisis korelasi, apa analisis regresi begitu. Tapi membuat instrumennya, alat-alat ukurnya ini udah selesai. Kalau nanti kita nunggu hari Sabtu gitu, katakanlah Sabtu depan tuh masih masuk nggak ya? Sabtu depan itu udah Lebaran belum sih Bapak Ibu? Tanggal berapa ya? Kalau di kalender sudah cuti Lebaran mulai 28, libur maksudnya Bu. Mulai 28. Seninnya ya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa hari Sabtu kalau nggak keberatan, kita fikskan lagi ini dan satu pertemuan sebelum hari Sabtu. Jadi ada 2 pertemuan sebelum Lebaran gitu. Syukur-syukur satu pertemuan lagi udah fix, itu saya juga senang Bapak Ibu gitu loh. Gitu ya. Nanti habis Lebaran ada lagi kira-kira 2 pertemuan lagi gitu. Jadi nanti saya bisa berangkat dengan tenang Bapak. Kan nggak mungkin nanti Bu ini Bandura cocok gini ya Bu gitu. Nanti saya ke sana nggak bawa laptop Bapak Ibu, bingung saya nanti kalau mau ngomongnya gimana gitu. Gitu ya. Jadi nanti silakan diatur jadwalnya kapan gitu yang enak gitu. Kayaknya waktu udah cuti Lebaran itu kayaknya cuti bersama itu kayaknya enak Bapak Ibu kan. Kalau guru ada cuti bersama kan gitu kan? Iya kan? Tapi mungkin ibu-ibu ini yang rempong ya, nanti masih bikin kue, masih mudik, segala macamnya Mbak, no ini itu. Ya nanti diatur lah, diomongin lagi. Tapi saya kasih aba-aba aja kalau agendakan kurang lebih 4 kali pertemuan, begitu Bapak Ibu, supaya atau maksimal 4 gitu ya. Yang jelas masalah membuat instrumen harus kita fixkan sebelum saya berangkat gitu. Saya nggak mungkin nge-zoom kalau pas di sana gitu. Gitu ya. Oke, silakan Pak. Itu loh, kok hilang Pak share screen-nya? Tadi kayaknya sudah muncul, hilang lagi. Pak Eko. Saya stop tadi. Jangan di-stop Pak, itu mengisi waktu sampai Bapak share screen gitu. Pak, buka lagi Pak. Oh, Bapak ini senangannya stop. Yang mana tadi? Artikelnya ya. Tadi kayaknya sekilas saya lihat artikelnya bahasa Indonesia sudah ada tabelnya aspek gitu, Pak? Enggak ya? Iya, sudah.
Kalau kecemasan matematika ini kebetulan penelitian di disertasi saya itu mengangkat ini, Pak. Jadi kalau Bapak tanya kecemasan matematika, saya biasanya bisa jawab, masih ingat lah gitu. Konstruk kecemasan matematika. Cuma yang saya tanyakan, Bapak pakai ahlinya siapa? Gitu. Menurut Masih belum keluar, Pak Eko. Belum ya? Belum, ini masih yang di file explorer-nya. Nah, dibuka dulu, baru di share screen, Pak. sudah tampil? Oke, sudah, Pak. Ke atas kan, Pak? Mungkin di atas skalanya. Kuantitatif korelasional, oke. Instrumen yang digunakan untuk mengukur itu kuesioner. Oke, ke bawah lagi, Pak. Oke, ke bawah lagi. Oh, itu dia berarti pakai Suharyadi itu, Pak. Oh, ini ya. Nah, itu kan bisa toh, Pak, yang apa namanya? Coba dikeataskan, Pak. Itu jadi aspeknya. Kognitif, afektif, fisiologis aspeknya. Itu indikatornya. Item-itemnya sekarang yang Bapak punya tadi, itu cocokkan. Itu masuk ke indikator apa? Kemampuan diri, kepercayaan. Tapi ini saya bingung ini, kognitif ini sampai mana? Mulai kemampuan diri sampai mana? Sampai sulit konsentrasi apa takut gagal? Itu kan rancu itu kan, soalnya nggak ada. Ya itu aja yang dipastikan, Bapak bisa cari rujukannya. Kemudian indikator-indikatornya sudah ada, aspeknya sudah ada. Indikator yang item yang Bapak punya sekarang cocokkan dia masuk ke mana di sini gitu. Item yang tadi misalnya itu masuk indikator kemampuan diri, favorable, kemampuan diri unfavo dan seterusnya. Gitu, Pak. Berarti ini indikatornya semua saya masukkan ya? Apa salah satu dari aspek kognitif? Semua? Semua yang ada di tabel 1 ini dimasukkan. Kalau mengadaptasi, tugas Bapak adalah menjodohkan item-item, ditelusuri item itu diturunkan dari indikator yang mana, gitu. Berarti Bapak bikin tabel kayak Pak Fandi tadi, cuma itemnya kan sudah ada. Terus nanti bagian indikator Bapak cari di sini, gitu. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Oke, bisa ini. Bagus, Pak Eko. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, Pak Eko dan Bapak Ibu yang lain? Sudah ada contoh Pak Fandi yang membuat, ada contoh Pak Eko yang mengadaptasi. Boleh dua-duanya. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak Ibu untuk menyelesaikan item-item?
40 item ya kemarin ya. Kurang lebih berapa? Apa kita bisa agendakan untuk Zoom di hari apa Bapak Ibu longgarnya? Saya cenderung longgar ini kalau akhir-akhir ini. Karena sudah mau, insya Allah hari Rabu itu adalah masuk terakhir saya ke kampus, hari terakhir. Tapi kalau memungkinkan bisa Zoom hari Rabu, agendanya adalah indikatornya, itemnya sudah jadi ya hari Rabu. Gimana Bapak Ibu? Atau nanti bisa mundur-mundur Kamis atau Jumat gitulah. Gimana? Apa sudah mulai pusing Bapak Ibu? Ini belum masuk di statistiknya, kita masih bikin. Tapi memang menyusun instrumen itu satu pekerjaan tersendiri. Saya bilang, makanya kisah kita untuk membuat instrumen ini bisa jadi satu artikel sendiri gitu, di samping artikel penelitiannya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Sebetulnya memang PR besar kita itu di penyusunan artikel ini, di penyusunan instrumen gitu. Nyusun instrumen itu memang satu kerjaan tersendiri. Nanti di bagian analisisnya itu bisa tanya ke teman-temannya deh, yang namanya analisis korelasi sama regresi itu atau ANOVA, analisis varian uji beda itu gampang banget. Tinggal klik-klik keluar angkanya diinterpretasikan itu. Tanya Okta kalau nggak percaya. Tapi kalau yang ini memang ini agak ribet gitu. Cuma yang ini aja kok. Bagian tersulit kita itu yang ini. Tapi untuk analisis berikutnya itu justru jauh lebih mudah gitu. Nggak usah khawatir. Itu satu pertemuan bisa itu. Analisis korelasi, regresi, ANOVA jadi satu pertemuan karena kita pakai SPSS nanti. Gitu. Tapi kita nggak bisa menganalisis korelasi, regresi, dan lain-lain kalau datanya nggak ada. Kenapa datanya nggak ada? Alat untuk mengumpulkan datanya juga belum ada. Ini belum jadi, masih dibikin. Gitu. Jadi memang PR besar kita ada di sini. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti lebih mudah membuat artikel ini. Karena apa? Begitu ini jadi, bikin artikelnya itu udah jelas Bapak Ibu. Apa yang mau diomongin tuh sudah ada semua, beda dengan yang kualitatif kemarin. Gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, monggo. Saya Bu, punya saya kan angket yang sudah jadi itu dari bukunya Hendriana. Cuman Hendriana itu mengutip indikatornya dari NCTM. Saya lihat di NCTM angket yang sudah jadi itu belum ada. Yang ada Hendriana. Tapi Hendriana juga indikatornya mengutipnya NCTM. Itu bagaimana, Bu? Kalian apa? Hendriana. Saya lihat angket yang sudah jadi itu ada di bukunya Hendriana. Hendriana sebelum membuat angket itu di atasnya ditulis bahwa indikator angket ini dibuat berdasarkan indikator yang dibuat oleh NCTM. Begitu. Oke. Terus ini berarti Anda nggak nemu indikatornya NCTM ya ceritanya? Indikatornya NCTM, tapi untuk kisi-kisi angketnya NCTM nggak buat. Sehingga saya cari referensi lain dan punyanya bukunya Hendriana itu yang membuat kisi-kisi angket yang sudah jadi yang ingin saya adopsi. Tapi Hendriana juga merujuk indikatornya NCTM. Oke. Iya Mbak, gini, sometimes sih, kayak ini tuh sebetulnya dapurnya peneliti ya,
Hal-hal semacam ini kan dapurnya peneliti. Proses untuk menghasilkan suatu angket juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang singkat. Membutuhkan, kalau yang beneran kan membutuhkan ke ahli, kemudian uji coba instrumen, segala macam, dan itu proses yang panjang. Sometimes tidak semua peneliti memberikan ini cuma-cuma. Memberikan semua informasi indikator ini semuanya cuma-cuma karena dia merasa dia sudah kerja banyak di situ. Itu mungkin yang bisa saya tangkap dari kasusnya Mbak Okta. Yang bisa Mbak Okta lakukan itu adalah Mbak Okta coba itu daftar pustakanya, artikelnya Hendriana itu kan ada toh. Ya kan? Coba dilihat dia misalnya NCTM yang apa namanya dicari filenya gitu. Coba di LibGen. Biasanya file-filenya NCTM itu kan yang berbayar gitu kan ya. NCTM kan itu sebetulnya organisasi kan ya, organisasi guru-guru matematika di Amerika sana. Mereka memang organisasinya kuat ya, kuat dan mendunia. Mereka juga punya jurnal-jurnal yang Q1 yang bereputasi, salah satunya adalah JRME. Di situ artikel-artikelnya dulu kayaknya saya pernah minta siapa ya, Feni kalau nggak salah untuk baca-baca JRME itu satu artikel 50 halaman gitu, atau Bu Ketut kayaknya juga pernah saya minta untuk JRME. Nah, yang bisa Okta lakukan adalah menelusuri dari daftar pustakanya itu gitu. Itu filenya mana itu? Pastinya ada. Nah, kalau filenya berbayar, coba dibuka di LibGen itu. Di LibGen kan untuk membuat yang berbayar menjadi tidak berbayar kan. Itu bisa di sana. Jadi nanti bisa ditelusuri indikatornya di mana gitu. Ini kan ceritanya sebetulnya indikatornya ada. Dan saya tahu Bu, Hendriana itu ambilnya dari NCTM, tapi mana gitu kan ya, nggak nemu filenya NCTM itu yang menyebutkan indikatornya apa aja, nggak nemu. Ceritanya kan begitu. Gitu Mbak Okta. Ya, terus saya cari-cari angket. NCTM nggak buat angketnya, tapi NCTM hanya buat indikatornya. Iya. Ada yang itu ketemu filenya yang indikatornya NCTM itu. Yang 1989 saya punya kalau nggak salah nggak apa-apa kalau yang itu tahun berapa aja nggak masalah, itu bukan kayak kita ngerujuk artikel yang harus 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, nggak harus yang kayak gitu ya. Jadi Mbak Okta bisa pakai itu walaupun 1980 sekian kamu belum lahir, it's okay, pakai aja. Karena memang untuk hal-hal yang semacam ini itu ahlinya kayak Bandura, Polya gitu-gitu kan dari dari generasi yang jauh di atas kita kan ya gitu. Semacam itu bisa dipakai, nggak masalah. Kalau Mbak Okta udah punya. Kalau belum punya, coba cari filenya di LibGen itu gitu. Iya. Jadi indikatornya itu tetap punya pakai NCTM, tapi saya adopsinya boleh pakai yang Hendriana itu. Soalnya Hendriana itu merujuknya juga NCTM. Ya, betul. Boleh seperti itu. Tapi ngomongnya nanti enggak Hendriana ya. Ngomongnya tetap NCTM. Kan Hendriana cuma melanjutkan gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Oke. Mungkin saya rasa cukup ya. Terima kasih Pak Eko yang sudah berkenan untuk mempresentasikan progres tugasnya, juga pada Pak Fandi yang sudah bersedia untuk
mempresentasikan juga kepada Bapak Ibu semuanya gitu. Saya harap dalam jangka waktu 1 minggu ini ada progres Bapak Ibu supaya kita bisa langsung menilai gitu. Nanti kalau nggak ada nilainya apa yang mau dianalisis di SPSS-nya gitu ya. Sehingga item-item yang Bapak Ibu buat itu sangat kita butuhkan untuk proses analisis berikutnya. Bapak Ibu silakan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu bisa tanyakan di grup begitu ya, supaya proses untuk membuat instrumen ini bisa cepat terselesaikan gitu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Sudah agak-agak mendung. Mungkin hujan deras sebentar lagi. Semoga Bapak Ibu semua bisa menjalankan ibadah dengan baik gitu di 10 hari terakhir di Ramadan ini, dan kita semua termasuk dalam hamba yang diberikan keistimewaan untuk diampuni semua dosa-dosanya itu setelah Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.